Dampak dari mewabahnya COVID-19 ternyata tidak hanya mempengaruhi proses kegiatan belajar di sekolah saja, melainkan ikut mempengaruhi hubungan emosional antar guru dan siswa. Hal itu dirasakan oleh dua sosok guru pada SMP Negeri 16 Kupang. Sebut saja, Tanti Erviana, SPD, MPD, Guru Bidang Studi Matematika kelas 8 dan Maria Kristina Pasenila, SPD, Guru Bidang Studi Matematika kelas 7. Saat diwawancarai oleh channel YouTube online NTT, tentang bagaimana pelaksanaan KBM secara online di sekolahnya, mengaku sangat merindukan anak didik mereka. Seperti apa kerinduan kedua sosok guru itu terhadap anak didik mereka? Ikuti dan saksikan video hasil wawancara berikut. Menurut saya rindu, saya lebih senang mengajar secara langsung dibandingkan dengan lewat media online. Karena tidak semua siswa memiliki HP Android. Lalu ada kan punya siswa itu tidak sebagian besar aktif di WA yang kami bisa kirim tugas, tapi ada sebagian juga yang tidak punya HP. Nah, jadi kalau menurut kami lebih bagus kami bertatapan langsung dengan siswa, sehingga masalah-masalah apa bisa kami jelaskan. Yang siswa belum mengerti, kami bisa langsung jelaskan. Sama sih, kalau di kondisi kami di SMP Negeri 16, itu memang lebih efektif kalau kita bertatap muka langsung. Kenapa? Di SMP Negeri 16 kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh, terhitung mulai ada yang sudah mulai aktivitas dan April itu aktif keseluruhan. Kalau di range persentase 65% itu dari peserta didik kami yang mempunyai handphone Android, sedangkan 35% itu rata-rata tidak mempunyai HP, hanya HP yang center itu. Kemudian juga ada yang tidak mempunyai handphone dan bahkan televisi, Bapak. Jadi di PJJ ini kan kami dengan instruksi dari kementerian bisa melalui media TVRI. Dan kami pun guru-guru ada yang sebagian kunjungan ke rumah juga, melihat dari anak-anak, ada yang dari pemulung juga, dari anak-anak pemulung. Sedih gitu rasanya, ya Allah, ternyata kondisi dari anak-anak kita seperti ini, tapi semangat mereka untuk belajar itu ada, seperti itu. Ada juga, kalau saya ada juga siswa yang dia tidak mengerti, dia tanya, minta dijelaskan. Kalau anaknya yang aktif, dia minta, ibu soal yang ini menurut saya belum mengerti. Nah, lalu saya jelaskan lewat sedang ada WA. Dia bilang, ibu terima kasih. Nah, ada juga siswa yang aktif, dia katakan, ibu ini soal ini saya belum mengerti, ibu tolong jelaskan. Ibu Tanti. Ibu Tanti. Ada tidak Bu, Ibu rasakan ada pergeseran nilai dalam hal terkait dengan sumber daya anak itu sendiri dengan adanya online ini? Yang jelas penurunan, Bapak. Jadi di awal waktu kami buat WA, media WhatsApp, di situ anak-anak interestnya itu tinggi. Jadi yang 65% ini tinggi sekali, jadi hampir semuanya hadir. Terus di tengah-tengah bulan itu Maret ya, kami bikinnya itu Maret, April pertengahan itu sudah mulai menurun. Nah, kami guru-guru ini gimana caranya ya supaya anak-anak ini aktif lagi, akhirnya pindah ke media dengan menggunakan Zoom supaya bisa tatap muka. Nah, di Zoom itu alhamdulillah anak-anak lebih interest, terus iya ibu bisa say hello, jadi antara teman dengan teman gitu kan, ada rasa yang saya sendiri juga merasakan bahagia gitu loh, begitu temu dengan anak di Zoom itu, Bapak. Terus selain itu, selain media Zoom, juga kita menggunakan Google Form. Nah, di situ kuis-kuis, anak-anak agak jenuh, akhirnya pindah ke Kuisisi. April sudah mulai meningkat lagi, akhir-akhir ini sudah mulai menurun lagi. Nah, terus adanya Zoom itu kami juga agak ketakutan, karena khawatirnya data yang diretas, kan ada info-info yang seperti itu. Mau menggunakan lagi media yang lain, Webex ataupun yang Google Meet, itu kami masih kewalahan, khawatirnya anak-anak itu tadi data sih Bapak, terkendala di data. Lalu bagaimana dengan siswa-siswi yang mungkin datang dari keluarga pas-pasan sehingga mereka seperti Ibu Tanti bilang tadi bahwa ketika
door to door ke rumah anak-anak itu, ada yang bahkan bukan hanya perangkat Android aja yang tidak punya, tapi bahkan TV pun di rumah tidak ada. Nah, ini bagaimana solusinya sehingga KBM online ini bisa berjalan, Bu? Kami minta bantuan dari guru BK, ada yang sebagian dari wali kelas langsung terjun. Jadi soal-soal yang dari guru-guru, materinya dari guru-guru tersampaikan ke anak-anak. Kalau menurut saya, kalau lain kita kan bertatapan langsung. Iya, benar. Jadi kalau macam siswa mereka rasa tidak puas, yang ini belum terlalu ngerti, dong langsung tanya, ibu, yang ini bagaimana ini. Kalau ini kan mereka langsung kerja itu, tapi ada anak yang aktif itu yang mereka tanya. Kalau mereka tidak mengerti ada yang tanya. Tapi ada yang lain mereka langsung selesaikan soal-soal itu. Dekat dengan siswa tuh, jadi setiap kali kita belajar kan. Kan sudah biasa dengan siswa. Jadi kalau ini hanya lewat perantaraan itu, lalu kan tidak semua bisa langsung tanya. Kita sebagai guru rasanya berhadapan langsung kan ada nilai lebihnya. Sehingga dimana kalau siswa rasa belum mengerti, dong langsung tanya, anak-anak langsung tanya ke guru. Dengan orang tua ya, ada yang orang tua juga aktif tanya. Iya. Kami di sini itu ada grup khusus Bapak, ada grup khusus untuk kelas wali murid sendiri keseluruhan kelas 7, 8, 9. Terus ada lagi yang per tingkatan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kemudian ada lagi grup khusus dari wali kelas masing-masing ke peserta didik. Jadi memang sudah instruksi dari San, jadi supaya dibuat, dari situlah kita bisa berkomunikasi. Tapi ya juga ada yang ada sih kunjungan ke rumah, terus kenapa, disitulah beliau orang tua mengatakan apa kesulitannya, terus kenapa begitu. Pembelajaran online ini ada suatu beban material yang kami temukan, yaitu biaya paket. Kemana ibu mereka mensiasati ini, Bu? Sementara kalau hitung-hitungan secara matematis gaji ibu mereka kan juga mungkin ada kebutuhan di keluarga. Bagaimana sampai mensiasati sehingga proses belajar mengajar bersama anak-anak ini bisa berlangsung? Apa ada dana sponsor atau seperti apa, pengeluaran pribadi? Kalau sementara ya kita pakai dana pribadi, kita punya dana bos belum keluar. Sama. Iya sama. Kalau hitung itu kan satu bulan berapa ibu berdua? Mungkin per orang berapa sih yang ibu keluarkan? Kalau yang saya sendiri pribadi itu ada wifi di rumah. Kebetulan baru pasang juga untuk wifi yang untuk guru. Itu 255.000. Itu sudah 10 Mbps. Itu sudah tercover semua. Sudah ya. Kalau ibu? Saya juga ada wifi di rumah. Oh baik. Mana tidak, Bu? Dari sisi pendapatan nyaman tidak ada nada. Jujur ini. Nyaman mau nyaman tidak nyaman kan punya itu kan punya tanggung jawab, kan punya tugas pokok. Benar. Jadi ya bagaimana caranya, namanya ini kan bencana. Dan kami semua berusaha bagaimana caranya ilmu itu sampai ke peserta didik. Makanya itu koordinasi dengan guru-guru yang lain termasuk guru BK. Untuk memotivasi juga, itu juga guru BK itu datang juga Saya harapkan untuk tadi bukan hanya peserta didik ya Bapak ya, semuanya warga Indonesia tetaplah semangat. Kita harus berjuang sebagai pemenang sesuai dengan pidato dari Bapak Presiden kemarin, sebagai pemenang untuk mengatasi wabah ini yang pertama. Terus yang kedua sebagai pemenang untuk meningkatkan perekonomian lagi kita. Untuk dunia pendidikan kita harus bersama-sama berkolaborasi bagaimana caranya supaya ilmu tersalurkan ke anak didik dan kita sebagai guru bisa semakin berkembang dengan adanya hikmah ya Pak, hikmahnya itu semakin berkembang dengan adanya wabah ini, kita semakin melek IT, terus semakin mengikuti BIMTEK online yang diadakan siapapun di dunia maya secara daring. Jadi itu sih, tetap semangat lah, kita harus berjuang sama-sama. Dari saya walaupun dalam keadaan bencana seperti ini kita di rumah, kita harus tetap berusaha supaya siswa kita tetap belajar,